Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, iman lahir dan batin, serta nikmat kesempatan kepada kita semua, lebih-lebih kepada saya pribadi, sehingga saya dapat menyampaikan beberapa hal tentang keutamaan menuntut ilmu dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen dakwah yang diampu oleh Bapak Thorik Al-Ansori selaku dosen manajemen dakwah. Salawat serta salam tidak lupa pula saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman peradaban kehidupan jahiliyah menuju zaman peradaban kehidupan yang modern, yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Dan semoga kita semua termasuk umatnya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Saya Karmila Sari. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul tentang keutamaan menuntut ilmu. Seperti yang kita ketahui bahwa agama Islam telah mewajibkan untuk menuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang menduduki derajat yang paling tinggi dibandingkan orang yang tidak menuntut ilmu, maka akan menduduki derajat yang paling rendah. Seperti firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuju fansuju yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilman darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah kamu dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepada kamu berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Menuntut ilmu juga dapat memperluas wawasan kita sehingga kita diakui oleh lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Selain itu, menuntut ilmu adalah salah satu bentuk ibadah yang diwajibkan di dalam Islam. Seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, wa muslimatin musliman ala kulla faridatun talabal ala kulla faridatun ilmi talab, yang artinya mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan setiap muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Ahdirbar. Oleh sebab itu menuntut ilmu adalah hal yang penting bagi kehidupan manusia dan yang harus dimiliki oleh setiap manusia, sebab manusia mempunyai akal pikiran sehingga ilmu akan cepat masuk ke otak kita. Sebagai makhluk ciptaan Allah yang sempurna di antara makhluk lainnya, menuntut ilmu adalah sesuatu hal yang menjadi keharusan bagi kita semua. Bayangkan saja jika kita tidak berilmu, kemana arah langkah kita melangkah. Kita seolah-olah dibodohi, bahkan kita tidak tahu jati diri kita nggak kenal dengan diri kita sendiri, bahkan kita dianggap gila oleh orang lain. Itu karena orang yang tidak memiliki ilmu atau orang yang tidak menuntut ilmu. Apalagi kalau dilihat zaman sekarang, banyak penipuan, banyak kebodohan terjadi di mana-mana. Itu disebabkan karena kita tidak memiliki ilmu, tidak memiliki wawasan yang luas untuk mengaplikasikan diri kita, sehingga kita gampang dibodohi oleh orang lain.
Jadi menuntut ilmu itu tidak harus di bangku sekolah, tidak harus di bangku kuliah, tidak harus di sekolah formal, tidak harus yang berpakai seragam atau yang berdasi atau yang berpakai sepatu. Menuntut ilmu bisa di mana saja, kapan saja, sama siapapun. Contohnya ketika kita lagi naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi, tiba-tiba di jalan ada lampu merah. Nah, daripada kita ngobrol yang nggak ada manfaatnya, bengong, mending kita mempergunakan waktu kemacetan itu dengan membaca buku mungkin, atau enggak melihat video-video tentang yang berkaitan dengan ilmu di dalam aplikasi HP kita, atau kita bisa nanya kepada orang yang ada di satu kendaraan sama kita. Itu contoh pertama, itu tempat. Terus contoh kedua itu ketika kita lagi di jalan, tiba-tiba ada koran atau buku bekas atau apapun yang bisa dijadikan sumber ilmu, itu kita ambil lalu kita pungut, lalu kita baca buku bekas itu atau koran bekas itu. Nah, di situ adalah salah satu sumber ilmu yang kita bisa dapatkan. Jadi kesimpulannya, ilmu itu tidak harus orang yang berpendidikan tinggi, orang yang berada di bangku sekolah atau kuliah. Jadi ilmu itu bisa kita dapatkan kapan saja dan dimanapun. Jadi ilmu itu adalah hak semua orang yang harus dimiliki oleh umat manusia yang ada di muka bumi ini, supaya kita bisa keluar dari yang namanya kehidupan jahiliyah atau kehidupan yang membodohkan diri kita sendiri atau orang lain. Apalagi kita yang memiliki ilmu yang lebih gitu loh. Jadi kita bisa men-share ilmu kita itu ke orang lain, bisa mengaplikasikan juga ke orang lain. Jadi ilmu itu ilmu itu adalah sesuatu hal yang wajib yang harus dimiliki oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Bahkan Allah telah menganjurkan untuk kita semua, carilah ilmu dimanapun tempatnya dan sama siapapun itu. Bahkan ke negeri Cina itu kamu carilah. Allah sangat menganjurkan kita untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, sejauh-jauhnya. Sebab ilmu yang kau cari, ilmu yang kau dapat tak semudah yang kau bayangkan. Perlu pengorbanan, penuh usaha, penuh kerja keras. Maka ketika kita mendapatkan ilmu kita kepada orang lain, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, begitu nikmat dan indahnya jika kita mempunyai ilmu. Terlebih ilmu itu kita dapatkan karena dan kerja keras kita, dan nikmat karena Allah. Apalagi kita niatkan keluar rumah itu untuk mencari ilmu karena Allah, insya Allah itu mudah kita dapatkan, ikhlas kita jalankan tanpa kita harus merasa lelah dan letih. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kelebihan itu datangnya dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Benar, dan jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari yang namanya salah, kekeliruan, khilaf dan dosa. Dan akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.